Perburuan terhadap Juristan, tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang kini buron, memasuki babak baru. Kejaksaan Agung, Kejagung, memastikan tim penyidik Gedung Bundar kini tengah menyisir dan melacak seluruh aset kekayaan milik sang wanita misterius yang pernah memegang kekuasaan besar di era Menteri Nadiem Makarim. Meski keberadaan Juristan masih menjadi teka-teki, Kejagung menegaskan bahwa upaya pengembalian kerugian negara tidak akan berhenti. Perburuan harta ini berjalan paralel dengan penyidikan pokok perkara yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menyatakan bahwa penelusuran aset tidak hanya berhenti pada Juristan, tetapi juga menyasar pihak-pihak lain yang terindikasi menikmati aliran dana haram dari proyek digitalisasi pendidikan ini. Asetnya kami telusuri. Jadi, paralel dengan kegiatan penyidikan untuk pembuktian, tim penyidik Gedung Bundar tidak hanya pemidanaan, tetapi tetap menelusuri aset-aset, kata Anang Supriyatna di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. Langkah agresif Kejagung ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, peran Juristan disebut sangat sentral dan dominan dalam mengatur proyek jumbo tersebut. Anang bahkan secara terbuka menantang Juristan untuk menyerahkan diri jika merasa tidak bersalah. Peranan dia dominan sekali. Sekarang permasalahannya, Juristan kalau memang tidak merasa bersalah, ya, hadir saja. Kalau mau, sih, untuk membuktikan, ujarnya sebagaimana dilansir Antara. Dominasi Juristan terkuat jelas dari kesaksian Widya Prada ahli utama Kemendikdasmen, Sutanto, yang merupakan mantan sekretaris Ditjen PAUD Dikdasmen. Dalam sidang, Sutanto membeberkan betapa besarnya kewenangan yang dimiliki Juristan saat menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Jaksa penuntut umum bahkan mencecar saksi dengan pertanyaan tajam mengenai status Juristan yang disebut-sebut sebagai jari menteri. Apa benar Juristan ini staf khusus menteri yang diberi kewenangan luas? Bahkan Juristan ini sampai dibilang, kononnya, jaril menteri pada saat itu? Apa benar seperti itu? Tanya jaksa kepada saksi. Jawaban Sutanto pun mengejutkan. Ia mengonfirmasi bahwa Nadiem Makarim sendiri yang memberikan legitimasi atas kewenangan luar biasa tersebut, mencakup 3 pilar krusial di kementerian: anggaran, sumber daya manusia, SDM, dan regulasi.